Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi rana yaza wa kunna linahtadiya wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Selalu beriringkan salam tak semestinya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah kita akan memulai presentasi kita pada hari ini, yaitu model kesenjangan dan implementasi model yang dimana saya sebagai moderator dan saudara saya Arif Hendrawan sebagai penyaji. Untuk materi pertama saya serahkan kepada Arif. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi mengenai model kesenjangan atau diskrepansi model. Diskrepansi model dikembangkan oleh Malcolm Propose menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Kata diskrepansi berarti kesenjangan. Model ini menurut Madao Schriver dan Staffleben tahun 1993 berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan menjadi standar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Malcolm Propose, evaluasi adalah proses yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menyetujui berdasarkan standar. Yang kedua, menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola, atau bahkan mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut. Selanjutnya, macam-macam kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan antara lain. Yang pertama, kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. Yang kedua, kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan. Yang ketiga, kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan. Yang keempat, kesenjangan tujuan. Yang kelima, kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah. Yang keenam, kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan dapat dilalui sebagai berikut. 1. Tahap penyusunan desain. Tahap ini dapat dilakukan melalui pertama, merumuskan tujuan program. Kedua, menyiapkan siswa, staf, dan kelengkapan lain. Yang ketiga, merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjukkan pada suatu yang dapat diukur. Biasanya dalam langkah ini, evaluator berkonsultasi dengan bagian pengembangan program. Yang kedua, tahap penetapan kelengkapan program atau instalasi. Tahap ini hendak melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Tahap ini dilakukan kegiatan 1, meningkatkan kembali penetapan standar, meninjau program yang sedang berjalan, meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan suatu yang dicapai. Yang ketiga, tahap proses. Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap ini juga disebut tahap mengumpulkan data dari pelaksanaan program. Evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program. Yang keempat, tahap pengukuran tujuan atau produk. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Propose membedakan antara dampak terminal dan dampak jangka panjang. Dengan pemikiran ini, ia mendorong evaluator untuk tidak mengevaluasi hasil berupa kinerja program, tetapi lebih dari itu perlu mengadakan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi.
Yang kelima, tahap pembandingan, yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, evaluator menulis semua penemuan kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk disajikan kepada para pengambil keputusan. Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan adalah yang pertama, menghentikan program, kedua, mengganti atau merevisi program, ketiga, meneruskan program, dan yang keempat, memodifikasi tujuan dari program. Kunci dari evaluasi diskrepansi atau model propose ini adalah dalam hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang dimaksud dengan penampilan adalah sumber, prosedur, manajemen, dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arif. Selanjutnya materi tentang contoh implementasi model kesenjangan diskrepansi model yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu contoh penelitian kesenjangan program, yaitu pada program parenting class di KBTK Bethany School Salatiga. Yang pertama yaitu tahap desain. Meneliti menganalisis tentang rancangan program parenting class yang di dalamnya berisi tujuan, peserta program, dan dasar pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah, latar belakang pelaksanaan program parenting class adalah sebagai bentuk nyata strategi sekolah, yaitu strategi yang dimiliki sekolah tersebut. Selanjutnya itu tahap instalasi program. Peneliti akan menganalisis tentang instalasi program parenting class. Instalasi dalam program parenting class di KBTK Bethany School, yaitu kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab program, guru kelas sebagai penyelenggara program, salah satu guru sebagai koordinator atau perwakilan sekolah dalam komite orang tua, dan administrasi sekolah sebagai tugas filling dokumen. Yang ketiga yaitu tahap proses. Tahap proses, peneliti akan menganalisis tentang proses pelaksanaan program parenting class. Program parenting class ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Persiapannya itu yang pertama memberikan pengumuman kepada orang tua siswa, yang kedua guru mempersiapkan materi parenting class yaitu jadwal bulanan, pengumuman dari pihak sekolah dan yayasan. Yang keempat tahap pengukuran tujuan atau produk. Peneliti akan menganalisis tentang apakah tujuan dan proses pelaksanaan program parenting sudah berjalan berdasarkan hasil wawancara dan melihat tahap 1 sampai 4. Yang terakhir, tahap perbandingan program atau program comparison. Program parenting dibandingkan dengan program lainnya yaitu program A to Z, program siaran radio anak, dan program drama anak-anak. Setiap program memiliki manfaat sendiri. Program A sampai Z bermanfaat untuk mengasah kemampuan komunikasi anak di depan umum, dan program drama bermanfaat untuk mengasah kemampuan anak untuk berbahasa Inggris serta berani untuk tampil di depan penonton. Sekian materi dari saya. Mungkin sekian materi dari kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.